Pace bene. Para Culprit, di video ini saya mau berbicara tentang Socrates, seorang filsuf Yunani. Dia memiliki pemikiran yang khas, berpengaruh dalam cara berpikir manusia bahkan pada masa kini, dalam bidang filsafat, dalam bidang teologi, dalam bidang etika, macam-macam. Bagi Socrates, filsafat itu adalah tentang manusia. Ini satu pergeseran yang paling besar pada waktu itu. Orang-orang sebelum Socrates berbicara tentang filsafat menyangkut alam semesta. Apa kekuatan tertinggi terbesar itu? Contohnya misalnya ada Talete yang mengatakan bahwa airlah dari unsur-unsur bumi ini, airlah yang paling besar. Ada Anaximandro berkata, oh bukan air, ada apeiron, sesuatu yang tak terbatas, sesuatu yang tak bisa didefinisikan, yang melampaui ruang dan waktu. Itu adalah asal dari segala sesuatu. Lalu ada lagi Anaximene yang berkata, oh udara lah yang paling penting di muka bumi ini, karena ia bisa berubah-ubah menempati ruang dan bisa mengalami perubahan, menyebabkan perubahan yang lain, macam-macam. Baru kemudian setelah itu ada kelompok sofis, kelompok orang yang mulai berbicara tentang kebijaksanaan, Sofia, yang berbicara tentang pemikiran-pemikiran manusia. Nah, yang dari sofis ini dikembangkan kemudian, inilah yang kita bahas tentang Socrates, jiwa manusialah yang terutama. Nah, ini satu pemikiran penting. Sejak kapan kita berbicara tentang manusia, tentang pemikirannya, tentang pentingnya memahami perasaan-perasaannya, tentang Socrates bisa dikatakan yang memulai berbicara tentang manusia. Sebab manusia adalah pusat psike, jiwanya adalah pusat dari segenap pemahaman kita tentang dunia ini. Maka bagi Socrates sangat penting mengenali diri sendiri untuk memahami alam semesta ini. Nosce te ipsum, noti se auton. Begitu dikatakan. Kenalilah dirimu sendiri supaya kamu lebih memahami. Conoscenza, pemahaman, pengetahuan tentang diri sendiri ditekankan oleh Socrates. Lalu bagaimana cara untuk memelihara jiwa ini? Untuk memelihara jiwa ini perlu dialog. Begitu dikatakan. Dialog, pembicaraan, bertukar pendapat, entah dengan orang lain atau dalam interpretasi sekarang berdialog dengan alam. Dan dialog itu bukan hanya sekedar pada level pengetahuan. Ketika ada dialog, di sana ada aspek pendidikannya. Ketika berbicara dengan orang lain, di sana ada pendalaman yang bisa mengubah sesuatu dalam kejiwaan kita, di kedalaman hati kita. Dan itu membentuk keutamaan, virtue, arete, membentuk nilai-nilai di dalam diri seseorang. Maka kalau kita coba interpretasi pada masa kini, orang-orang yang banyak berdialog dengan buku, dengan orang lain, dengan dalam berbagai macam media sekarang ini, mereka ini bisa memperbaiki, merawat psikenya, dan dengan itu bisa memahami alam semesta lebih baik dan hidup lebih bahagia. Tetapi dalam masa Socrates, la felicità, kebahagiaan, belum sejauh saya pahami dibahas begitu mendalam. Tetapi yang terutama adalah jiwa ini harus didalami, dikenali lebih baik. Nah, itu dia. Dan bagaimana untuk mengenali diri ini lebih baik dengan dialog tadi? Bagaimana dialog itu dilakukan? Ada pars destruens, pars construens. Kita berdialog bisa dengan tujuan untuk membantu seseorang menemukan yang salah dalam dirinya. Berdialog, katakanlah misalnya seorang ibu dengan anak membuat pertanyaan, si ibu membuat pertanyaan-pertanyaan.
Mengapa kamu ambil uang itu? Oh, saya ingin makan. Baguskah mengambil uang yang bukan milik sendiri? Anak ini mulai melihat sesuatu yang salah, misalnya. Apakah mengambil uang orang lain adalah baik? Apakah kalau uangmu sendiri diambil orang lain, kamu akan sedih? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini membuat seseorang menemukan yang salah dalam dirinya. Nah, di sisi lain, bentuk komunikasi construens, pars construens, dikatakan dalam dialog itu orang saling membantu untuk menemukan yang baik, bukan hanya mempertanyakan apa yang salah pada diri orang, tetapi apa yang baik yang bisa dicari dalam dialog itu. Maka saya pikir kita bisa juga cermati dialog yang kita buat. Apakah konstruktif atau destruktif, tetapi apakah sama-sama menyumbang nilai, begitu ya? Apakah orang akhirnya bisa menemukan yang salah dalam dirinya, dan atau bisakah seseorang itu menemukan sesuatu yang baru, yang baik setelah berdialog? Inilah cara yang dipakai, metode yang dipakai oleh Socrates untuk memelihara jiwa itu. Maka karena itu Socrates disebut juga sebagai medico dell'anima, tabib jiwa. Sebab ia membantu orang lain untuk merawat jiwanya. Lalu dalam dunia etika, apa yang Socrates katakan tentang nilai keutamaan? Keutamaan itu adalah pengetahuan. Semakin ditambahi, dilengkapi pengetahuan, semakin ada keutamaan. Maka menarik apa yang Socrates katakan. Memang melakukan kebaikan itu baik, tetapi mengetahui yang baik adalah langkah awal untuk melakukan kebaikan. Mengetahui. Maka bisa dikoreksi pernyataan kita, dia ini sering ke gereja, sering baca kitab suci, tapi perilakunya begitu. Sekurang-kurangnya dengan sering membaca kitab suci, sering ke gereja, dia sudah membenahi dirinya dengan pengetahuan tentang kebaikan. Membenahi pengetahuannya, dan ini adalah langkah awal yang mendukung seseorang untuk melakukan kebaikan. Maka kalau ternyata kelakuannya masih menyimpang, akan lebih buruk lagi kalau dia tidak pernah ke gereja atau dia tidak membaca kitab suci. Nah, ini interpretasi pada masa kini yang bisa kita buat. Pengetahuan itu penting untuk keutamaan kita, untuk membangun integritas seseorang. Di sisi lain, dari mana datangnya kegagalan-kegagalan yang jahat, yang buruk? Dari ketidaktahuan. Dari kekosongan pengetahuan. Maka ada kejahatan. Begitu dikatakan oleh Socrates tentang etika, tentang nilai-nilai hidup. Lalu bagaimana tentang Tuhan? Tentang ini ada sedikit perbedaan, bahkan bisa menjadi berbahaya bila dihubungkan dengan kekristenan. Yang menarik adalah bahwa Socrates mengaitkan yang ilahi itu dengan eudaimonia, dengan kebahagiaan tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia sebagai alamat akhir dari pencarian manusia. Manusia melakukan ini, melakukan itu supaya menemukan kebahagiaan sejati, daimon, puncak tertinggi, titik terbaik yang bisa manusia capai. Tetapi persoalannya adalah bahwa Socrates menganggap bahwa diri manusialah menjadi pusatnya, dan ini menjadi terlalu otonom, autarkia. Memang autarkia, autos arke, pengendalian diri sendiri amat penting, tetapi Socrates berpikir bahwa itulah pusatnya. Socrates menolak antropomorfisme, menolak kalau Allah itu bisa melihat, Allah itu bisa menyentuh hati kita. Kalimat-kalimat semacam itu tidak berlaku bagi Socrates, dan karena itulah dia dihukum juga karena menyepelekan Allah-Allahnya
orang Yunani kuno dulu. Dia memandang remeh konsep Allah tradisional yang dimiliki oleh orang Yunani. Dan menganggap bahwa perilaku-perilaku orang-orang yang berkecimpung di dunia keagamaan pada waktu itu tidak sesuai dengan apa yang dia maksud dengan nilai keutamaan, dengan pentingnya memelihara jiwa, dengan kemampuan mengontrol diri sendiri, dengan keutamaan sejati yang dia maksud itu. Dan ini bagian yang bertentangan dengan kekristenan adalah bahwa nilai ilahi itu ditempatkan oleh Socrates pada otonomi diri manusia. Terlalu dalam berbicara tentang itu. Sementara kita tetap yakin bahwa Allah semesta itu berkuasa atas kita semua, melampaui dari kemampuan diri kita sendiri. Ada juga something beyond, sesuatu yang melampaui, yang melewati aspek-aspek natural kita. Paceben.